219 Kota Padang Sidimpuan, 105 FM Your Lifestyle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya warga Kota Padang Sidimpuan, terkhususnya juga untuk rekan raw yang saat ini lagi mantengin kita tentunya ya. Di sore hari ini jumpa bareng Una yang bertugas menemani ruang dengarkan raw tepatnya untuk hari Rabu 3 Februari 2021. Dan seperti biasa untuk Rabu sore itu kita ada ceramah bersama dengan Kemenak Kota Padang Sidimpuan. Dan saat ini sudah bersama dengan Una Ustadz kita yaitu Ustadz Sahril Damanik. Mari saja langsung kita sapa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya di sore hari ini Ustadz? Alhamdulillah luar biasa baik, sehat. Alhamdulillah. Tema kita di sore hari ini adalah penyakit hati ya Ustadz? Hati insya Allah. Oke, langsung saja Ustadz untuk memperjelas materi kita di sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi Rasulillah ajma'in. Amma ba'du, pendengar FM rahimakumullah. Usikum bi nafsi bitaqwallahu faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Pendengar FM rahimakumullah di mana saja berada, puji syukur kita ucapkan karena Allah Subhanahu wa taala yang mana di sore hari yang berbahagia ini kita masih banyak diberikannya nikmat, baik nikmat kesehatan, nikmat umur, serta terlebih-lebih nikmat iman, sehingga kita masih bisa menghirup yang namanya udara segar pemberian Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan ubudiyah sehari-harinya untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat beriring salam ke baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamul anbiya wal mursalin wa ulul azmi minar rasul. Namadung menunggu-nunggu kita sian alam habulapan tu alam terang benderang saon saton. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita mengucapkan salawat kepada beliau dengan izin Allah di yaumil akhir, insya Allah kita akan memperoleh syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Pendengar FM rahimakumullah di mana saja berada, di sore hari yang berbahagia ini kita akan mengupas ataupun mengulas tentang penyakit hati ataupun sakit hati. Pendengar FM rahimakumullah dimanapun berada yang masih mendengar dan tetap yang namanya khusyuk mendengar Raw FM, terlebih-lebih kalau hari Selasa dan Rabu di beberapa tempat di Kota Padang Sidimpuan ini, baik itu di rekan saya ada di Sihitang, ada di Panyanggar, ada Kampung Marancar, ada juga di Kelurahan Lesung Batu, terlebih-lebih di Jeruk Manis ataupun Tim Manis yang sekarang mungkin sedang dengar bareng ya, karena setiap hari Selasa dan hari Rabu ada tausiah. Jadi kalau ada tausiah di satu tempat itu mereka dengar bareng sehingga mendengarnya sangat khusyuk sambil makan cemil-cemilan dan juga sambil minum-minum. Mudah-mudahan kalian semua, pendengar semua diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ketahuilah dengan mendengar tausiah termasuk juga
salah satu untuk ilmu pengetahuan, menambah ilmu pengetahuan. Dengan menuntut ilmu pengetahuan itu adalah merupakan suatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendengar FM rahimakumullah di mana saja berada, terkadang yang hidup ini kita tidak tahu hati kita itu sudah berpenyakit atau belum ya. Kita tidak pernah melihat ataupun merasakan hati kita yang telah terserang penyakit. Nah, makanya untuk itu kita harus mendeteksi dini. Kalaulah kita berbuat atau melakukan suatu pekerjaan yang seperti ini, itu adalah merupakan nanti ciri atau salah satu hati yang telah berpenyakit ataupun hatinya yang sudah sakit ya. Mudah-mudahan kita hindari semua penyakit hati ini. Nah, karena sakit hati itu menimbulkan kezaliman kepada diri sendiri bahkan kepada orang lain. Sehingga hendaklah kita ikhlaskan, relakan, sehingga dengan tidak adanya hati kita yang sakit, insya Allah kita berpikir yang selalu positif. Nah, kalau kita banyak sakit hati kepada sesama insan, sesama manusia, selalulah timbul pikiran-pikiran yang negatif untuk berbuat kezaliman di muka bumi ini. Pendengar FM rahimakumullah di mana saja berada, adapun salah satu atau beberapa ciri orang yang hatinya telah sakit ataupun harus kita obati, yaitu apabila dia allazina ya'kulu min rizqillah bal antum la tashkurun, yang kira-kira bahasa Indonesianya mereka selalu memakan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Bal antum la tashkurun, akan tetapi mereka tidak pernah dan tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengar FM rahimakumullah. Rezeki apa yang kita makan dan tidak pernah kita syukuri? Terkadang kita biasa-biasa saja, sehat walafiat, makan seperti biasa, dan bahkan kita selalu merasa kekurangan, baik dalam materi, segala sesuatunya kita kurang. Akan tetapi kenapa kita harus bersyukur padahal kita masih kurang dari yang kita harapkan? Nah, pendengar FM rahimakumullah di mana saja berada, kalaulah masalah rezeki kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, seandainya Gunung Lubuk Raya itu dijadikan emas dan diberikan kepada kita akan meminta satu atau dua lagi Gunung Lubuk Raya ataupun gunung yang lainnya dijadikan emas dan itu diberikan kepada kita. Ketahuilah, makin banyak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita rezeki, kita akan selalu merasa kurang kalau tidak kita syukuri. Akan tetapi apabila kita mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kita akan selalu merasa cukup. Walaupun rezeki diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari ini cukup untuk keperluan kita hari ini dan esok, alhamdulillah kita syukuri. Walaupun keadaan kita masa pandemik seperti ini dalam keadaan susah, apabila kita mau melihat tetangga kita, jiran saudara kita lebih banyak lagi yang lebih susah daripada kita, untuk itu pantas dan wajarlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
Karena ketahuilah bahwa sesungguhnya dengan jalan bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan mempertebal keimanan dan menghilangkan rasa sakit hati. Kalau kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berapapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kita tidak akan pernah puas. Hanya dengan jalan bersyukur. Dengan cara apa? Yaitu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu yang namanya berpikir positif. Ketahuilah pendengar FM rahimakumullah di mana saja berada, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala kan juga telah menjelaskan, telah memberikan gambaran kepada kita jauh-jauh harinya tentang bersyukur pada surah Ibrahim ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Bahwasanya apabila kamu bersyukur terhadap apa yang saya berikan, kata Allah Subhanahu wa taala, insya Allah saya akan tambah. Wa la in kafartum, apabila kamu ingkar, ingat inna azabi lasyadid, bahwa sesungguhnya nanti azabku sangat pedih. Maka untuk itulah pendengar FM rahimakumullah di mana saja berada, hendaklah kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun kondisi kita, apapun keadaan kita, marilah kita sama-sama mau bersyukur dengan jalan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan jalan berbagi kepada sesama kita. Tetapi Ustadz, saya ini penghasilan sangat minim, cuman segini, jauh dari harapan. Apakah saya harus berbagi kepada sesama kita juga? Harus berbagi. Kenapa? Ketahuilah, bukan karena banyak kita memberi seseorang akan dinilai Allah, akan tetapi dengan keikhlasan hati kita lah memberikan kepada seseorang, itulah yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Sekecil apapun kita berbuat kebaikan, sebesar apapun kita berbuat kebaikan, insya Allah Allah akan membalasnya walaupun hanya sebesar biji bayam. Pendengar FM rahimakumullah di mana saja berada, untuk itulah marilah kita sama-sama untuk selalu mengingat Allah, bersyukur kepada Allah atas pemberiannya. Karena dengan cara bersyukur, insya Allah hati kita akan terdidik dan selalu sehat. Dan kalau memang kita tidak pernah mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas apapun pemberiannya, maka itulah orang-orang yang hatinya perlu diobati. Pendengar FM rahimakumullah di mana saja berada, untuk sementara pendengar FM rahimakumullah di mana saja berada, itulah tadi orang yang hatinya telah berpenyakit ataupun lagi sakit hati, hatinya sakit, yaitu orang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun golongan yang berikutnya, orang yang hatinya sakit dan perlu untuk diobati, yaitu golongan orang-orang yang ikut mengiring jenazah ke pemakaman, akan tetapi dia tidak pernah mengambil iktibar ataupun contoh pada kejadian tersebut. Pendengar FM rahimakumullah di mana saja berada, bagaimanakah ini? Bagaimana orang yang ikut mengiringi jenazah ke pemakaman, akan tetapi dia tidak mengambil contoh ataupun iktibar pada kejadian tersebut. Nah, itulah terkadang yang masih banyak terjadi di masyarakat kita, bahwasanya memang dia ikut dalam fardu kifayah, dia ikut untuk menyolatkan, ikut mengkebumikan, ikut mengiring jenazah ke pemakam, akan tetapi dia tidak pernah mengambil iktibar, mengambil yang namanya contoh yang terdapat pada kejadian tersebut, mengambil contoh yang tersirat. Apakah yang tersurat ataupun iktibar pada kejadian tersebut? Sesungguhnya lah, hari ini saya
mengantarkan saudara saya ke pemakaman. Mungkin esok atau lusa, bulan depan atau tahun depan, boleh jadi saya yang diantarkan saudara-saudara saya. Sebelum terjadi yang seperti itu, maunya saya harus berbenah diri. Hendaklah saya memperbanyak yang namanya amal ibadah, amalan solihah, berbuat kebajikan di muka bumi ini. Apabila seseorang dia ikut yang namanya mengiringi jenazah menuju ke pemakaman, dan dia berpikir untuk berubah yang namanya tingkah laku, pola pikir, serta amal ibadahnya kepada Allah, insya Allah dia akan selamat di dunia wal akhirah, dan hatinya pun insya Allah akan sehat. Dia akan selalu yang namanya merubah cara amal ibadahnya yang selama ini sholatnya bolong-bolong, sangat marlakap, manombo sumbayangi ya tulu kali sadari saburmin ipi mapaten manombo nada sadari mandang na sumbayang. Akan tetapi apabila dia berpikir dan mengiringi jenazah Allah tehe sadarin au pataro kongsi kudunganku betap cokot aduan au musim di pataro kaumku, dia selalu untuk memperbaiki keadaan dirinya. Dia selalu banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah orang yang baik dan beruntung di dunia, apalagi nanti di akhirat. Apabila dia mau yang seperti itu, mengambil iktibar ataupun contoh atas kejadian tersebut, makanya dia selalu akan namanya merubah pola ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan selalu banyak beramalan solihah, amal kebajikan. Bahkan dia tidak akan, bukan tidak mau juga terkadang akan berusaha semaksimal mungkin untuk yang namanya meninggalkan kebatilan, kemungkaran, kemaksiatan di muka bumi ini. Pendengar FM rahimakumullah di mana saja berada, karena hari ini mungkin saya mengiringi jenazah, besok atau lusa mungkin saya yang akan diantarkan saudara saya. Saya harus banyak beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah pendengar FM rahimakumullah, sebelum kita diantar oleh saudara kita ke pemakaman, hendaklah kita banyak-banyak yang namanya mempersiapkan belanja kita selama di perjalanan menuju yaumil akhir. Kalau kita memang dari Padang Sidimpuan menuju Medan, kita akan yang namanya membawa perbekalan cukup-cukup yang namanya, kalau hanya naik kendaraan biasa atau bis, keperluan satu hari mungkin kita hanya mempersiapkan tidak seberapa banyak. Akan tetapi kalau kita berangkat dari Padang Sidimpuan menuju Jakarta, menaik plane lagi, kita harus mempersiapkan lebih banyak lagi yang namanya persiapan kita di perjalanan dan sampai tujuan. Demikianlah dalam kehidupan ini. Apabila kita mau mempersiapkan kehidupan kita menuju akhirat, kita akan mempersiapkan yang namanya persiapan kita menuju yaumil akhir. Banyak-banyak kita mempersiapkan apa yang perlu kita persiapkan untuk menuju yaumil akhir, yaitu sebaik-baik persiapan, yaitu adalah takwa. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala juga telah menjelaskan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Banyak-banyaklah kalian mempersiapkan perbekalan untuk menuju yaumil akhir, menuju darul akhirah, karena fa innaka khairuz zadi taqwa. Sebaik-baik yang namanya perbekalan adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu banyak-banyaklah kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak-banyaklah kita mempersiapkan perbekalan kita. Memang janganlah kita terlalu
yang namanya mempersiapkan perbekalan kita di dunia saja sehingga melupakan akhirat. Rasulullah SAW tidak pernah yang namanya melarang kita untuk mempersiapkan perbekalan di dunia, mempersiapkan belanja kita di atas dunia ini, tapi jangan melupakan akhirat. Kita harus menyeimbangkan yang namanya keperluan kita selama hidup di atas dunia dan juga di akhirat kelak. Karena ketahuilah pendengar FM rahimakumullah di mana saja berada, dengan keseimbangan keperluan kita di atas dunia dan untuk keperluan akhirat, insya Allah kita akan kebahagiaanlah kita akan peroleh. Rasulullah SAW pernah yang namanya menganjurkan kepada kita untuk menyeimbangkan yang namanya perbuatan pekerjaan kita untuk di atas dunia ini dan juga untuk keperluan akhirat. Bahwasanya baginda Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwasanya kepada kita, ikmali dunyaka ka'annaka ta'isu abada wa'mali akhiratika ka'annaka tamutu qadan. Bahwasanya bekerjalah kamu untuk keperluan duniamu, untuk belanja di duniamu, seolah-olah kamu akan hidup selamanya atau hidup 1000 tahun lagi. Sehingga dengan kita merasa akan hidup 1000 tahun lagi, kita akan pergiat yang namanya bekerja, pergiat untuk berusaha. Akan tetapi carilah usaha atau kerja yang selalu halalan thayyibah. Kalau kita mempunyai prinsip, Ustadz, jangankan mencari yang halal, yang haram aja pun payah sekarang, Ustadz, itu merupakan terbalik itu. Orang yang penyakit hati itu sangatlah kita dilarang berprinsip yang seperti itu. Jangankan mencari yang halal, yang haram pun payah katanya. Itu perlu diruqyah itu hatinya itu. Kalau berprinsip seperti itu. Kalau kita memang mau apa yang tidak bisa kita kerjakan, kita mau saja. Banyak orang yang hidup hanya dengan mengandalkan yang namanya tenaganya, dia juga bisa untuk yang namanya hidup, dan dia tetap memperoleh rezeki yang halal lagi baik. Janganlah sekali-kali kita untuk mencari dan mendapatkan rezeki yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ketahuilah, apabila kita memperoleh rezeki, mendapatkan rezeki yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, kita konsumsilah rezeki itu. Mengalirlah di tubuh kita ini. Darah yang kita konsumsi menjadi darah. Darah tersebut akan tersalur kepada otak, dan otak kita selalu akan berpikir untuk mencarikan, untuk mendapatkan, untuk memperoleh rezeki yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwasanya hasil daripada yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka manfaatnya pun tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya harus kita rajin untuk berusaha untuk di atas dunia kita ini, untuk di atas dunia ini dengan banyak bekerja. Akan tetapi wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu qadan. Serajin apapun kita berusaha di atas dunia ini, tapi janganlah kita lupakan bahwasanya kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah kita akan mati esok. Karena ketahuilah, kalau kita merasakan bahwasanya hanya hari ini aja yang kita hidup, tinggal hari ini aja kita yang bisa hidup di atas dunia ini, maka kita akan banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan banyak berzikir, kita akan banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itulah pendengar FM rahimakumullah di mana saja berada, seimbangkanlah kehidupan kita. Kita bekerja di atas dunia ini untuk memperoleh yang namanya belanja kita di dunia ini. Akan tetapi janganlah kita lupakan
kita harus banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mempersiapkan bekal menuju darul akhirah. Pendengar FM rahimakumullah di mana saja berada. Sehingga dengan demikian, jika kita mau mengambil iktibar atas kejadian yang namanya terjadi hari ini kita yang namanya menyampaikan, yang namanya hari ini kita ikut mengiringi jenazah. Kalau kita mau berpikir bahwasanya saya akan juga diantarkan suatu saat, maka kita akan merubah yang namanya hidup kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akan mengurangi yang namanya kemaksiatan di atas dunia ini. Pendengar, ini sudah ada 2 pertanyaan yang masuk, tapi keduanya tidak ada menyertakan nama ya Ustaz. Pertanyaan yang pertama, setiap manusia itu pasti memiliki penyakit hati. Terkadang bisa disadari, terkadang tidak. Jadi Ustaz, gimana nih caranya biar benar-benar tidak memiliki penyakit hati? Kemudian pertanyaan yang kedua Ustaz, apakah memang setiap manusia itu pada hakikatnya memiliki penyakit hati atau bagaimana Ustaz? Setiap manusia ya? Iya Ustaz. Ya, manusia berpenyakit. Oke Ustaz, boleh dijawab dulu pertanyaannya Ustaz. Baiklah pendengar FM rahimakumullah di mana saja berada. Ada pertanyaannya ini bagus-bagus ya. Yang pertama tadi, bagaimana caranya agar penyakit hati benar-benar tidak ada pada diri manusia, pada diri kita ya. Kalau penyakit hati ini yang namanya manusia pasti mempunyai penyakit hati. Kalau cita-cita mengatakan sakitnya tuh di sini katanya, berarti di hati ya. Kalau tetangga saya mengatakan sakitnya tuh di sini, dia memegang yang namanya kupingnya. Berarti yang sakit itu kupingnya, karena ada orang yang mungkin mau ngomongin dia yang kurang bagus sehingga kupingnya yang pegangnya. Terlalu banyak juga insan manusia memang banyak sakit hati. Mungkin itu lever, dibawa ke dokter, dibawa ke medis. Akan tetapi penyakit hati yang hakiki adalah sifat yang tidak baik. Itulah berpenyakit hatinya. Penyakit hati, bagaimanapun kita berusaha, tetap syaitan laknatullah mengajak, merayu dan membujuk agar manusia ini mempunyai yang namanya berpenyakit hatinya. Kalau sudah berpenyakit hatinya, dia selalu berpikir dan berbuat untuk melaksanakan suatu pekerjaan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sakit hati. Ada salah satu cirinya sifat daripada sakit hati ini, ada iri, ada dengki, ada hianat. Itu kan merupakan sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dilarang, bahkan harus kita jauhi sifat-sifat iri, dengki, khianat. Itulah penyakit-penyakit hati. Menurut yang namanya syariat Islam, bahwasanya kalau kita berpenyakit hati, itu selalu kita yang namanya memikirkan yang negatif. Dalam arti kata, pikiran itu jauh daripada hablum minallah, hablum minan nas. Jauh daripada untuk yang namanya bersosialisasi, mendekatkan diri sesama manusia, terlebih-lebih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan angkuh, sombong. Dia merasa dirinya lah tidak ada yang seperti dia di atas dunia ini, bahwasanya masudi narung leda lakinina. Itulah penyakit hati. Kalau memang sudah terucap oleh lisannya kata-kata yang seperti itu, itulah yang perlu kita wanti-wanti. Perlulah kita jaga bahwasanya hatinya telah terserang penyakit bisikan setan laknatullah. Sehingga bagaimananya
bagaimanakah caranya kita meminimalisir penyakit hati tersebut? Yaitu tidak lain dan tidak bukan hanya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu? Yaitu banyaklah beramal ibadah, berbuat kebajikan di masyarakat, dan juga harus ingat banyak-banyaklah istighfar. Dengan demikian terobatilah, terkikislah, dan menjauhlah setan laknatullah apabila kita banyak-banyak yang namanya beristighfar, banyak berbuat kebajikan, dan banyak beramal ibadah. Dengan demikian mudah-mudahan kita selalu berusaha agar hati kita selalu sehat, karena dengan kesehatan hati kita, dengan sehatnya hati kita, kita akan berpikir selalu positif. Nah, mudah-mudahan berkenan di hati. Kalau yang namanya penyakit hati benar-benar tidak ada pada manusia, macamnya tidak ada, tetap juga karena sesungguhnya lah manusia itu tempat salah dan silap, tempat lupa. Itulah ciri daripada insan ataupun manusia. Untuk pertanyaan yang berikutnya itu yang kedua, apakah setiap manusia ada berpenyakit hatinya? Nah, itu hampir sama tadi jawabannya dengan yang pertama. Selagi dia manusia biasa di atas dunia ini, dia akan mempunyai yang namanya sifat sakit hati, iri, dengki, hianat. Itu selalu ada. Akan tetapi terkadang karena dia bisa meredam, karena dia banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak dimunculkannya dengan perbuatan, dengan sakit hatinya tersebut. Nah, itulah dia. Beda dengan orang yang jauh dari yang namanya koridor agama, jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang tersebut apabila sakit hatinya, dia akan selalu yang namanya memunculkan dengan action, dengan perbuatannya. Nah, iri dia kepada si A umpamanya, dia akan yang namanya berbuat zolimlah kepada si A. Akan tetapi apabila dia bisa meredam yang namanya hatinya tersebut, meredam yang namanya, walaupun dia bisa membalas, dia tidak membalasnya, itulah sebaik-baik insan. Orang yang kuat itu adalah bukan orang yang dapat yang namanya mengalahkan musuh di medan perang, akan tetapi orang yang kuat itu bisa menahan gejolak hatinya, bisa menahan emosinya. Pendengar Raw FM rahimakumullah di mana saja berada, untuk itulah terserah bagaimana kita untuk menyikapi kehidupan ini. Kalau memang terlalu kita pikirkan, kita tidak berbuat, kita akan bisa terserang yang namanya penyakit nama somason, akan stroke dan segala macam. Akan tetapi walaupun keadaan, situasi, kondisi kita seperti sekarang ini, kita tetap mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jalani saja. Kita jalani saja hidup ini sebagaimana yang kita bisa. Akan tetapi jangan lupa pula kita bisa berbuat apa yang kita bisa perbuat, silakan perbuat. Jangan banyak alasan. Jangan karena alasan itu dan ini sehingga kita malas untuk berbuat. Yang lebih bagusnya berbuatlah walaupun tidak ada pujian oleh seseorang, daripada tidak berbuat tentu tidak ada pujian oleh orang lain. Berbuatlah walaupun tidak ada segala sesuatunya embel-embel di belakang, daripada tidak berbuat sama sekali. Kalau masalah rezeki sudah dibilang, Allah juga mengatakan kepada kita, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Apabila kita banyak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah akan memberikan kita rezeki yang tidak pernah kita sangka-sangka. Tapi banyaklah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Menjauhkan apa-apa yang dilarang oleh Allah,
dan kerjakan apa suruhnya. Berbuat baik kepada sesama manusia dan perbanyak dekatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itulah pendengar Roh FM rahimakumullah di mana saja berada, selagi kita manusia biasa tetap ada kita penyakit hati. Akan tetapi penyakit hati itu bisa kita redam apabila kita berpikiran sehat dan banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendengar Roh FM rahimakumullah di mana saja berada, sebagai daripada penutup ataupun kesimpulan daripada tausiah di sore hari yang berbahagia ini, yaitu yang pertama, marilah kita mengambil iktibar setiap apa kejadian di lingkungan kita, baik di lingkungan kita maupun di daerah yang lain, terlebih-lebih yang ada di Indonesia ini. Mengapa Allah memberikan hal yang seperti itu? Mungkin kurang dekat, mungkin kurang bersyukur, atau mungkin yang namanya terlalu banyak kezaliman diperbuat sehingga dia seperti itu. Akan tetapi ketahuilah pendengar rahimakumullah di mana saja berada, apabila kita terkena yang namanya cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala, janganlah kita anggap itu sebagai musibah, akan tetapi jadikanlah itu sebagai yang namanya cobaan hidup kepada kita, agar untuk menambah, mempertebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang pertama, yang kedua, hendaklah kita banyak yang namanya mempersiapkan persiapan kita untuk menuju darul akhirah. Dengan apa? Yaitu banyaklah kita mengingat Allah dan jauhkanlah apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pendengar FM rahimakumullah di mana saja berada, tausiah yang singkat ini ada bermanfaat kepada kita semua, dan mudah-mudahan jadikanlah pelajaran kepada hati kita atas apa-apa yang telah kita perbuat, agar kita bisa merubah yang namanya pola hidup, pola pikir, dan juga pola kerja kita untuk mengarungi kehidupan di atas dunia ini. Mudah-mudahan kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita selalu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk yang namanya kehidupan di dunia, terlebih-lebih di akhirat. Usikum binafsi bitaqwallah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya rekan rawi, itu dia tadi untuk ceramah kemenak kita di sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustadz kita bermanfaat dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari tentunya. Jangan kemana-mana karena nanti bakal hadir kembali tetap di 105.5 FM Your Lifestyle. Don't stay